Kabupaten Blitar tanggal 15 sampai 16 Oktober 2022 akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Untuk perhatian, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pembukaan Diklat Relawan BSMI Jawa Timur tahun 2022. Siap, laksanakan. 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 Tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Lutfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يثنى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1,
Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan Mars PSMI. Amanat Pembina Upacara. Untuk amanat istirahat
Di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saya hadirin para diklat relawan se-Jawa Timur yang senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Perkasa yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang begitu besar berupa kenikmatan Islam, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa muwajahah tajriban berlatih bersama dalam rangka untuk ta'awuan menjadi seorang relawan yang insya Allah dengan diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, insya Allah kita bisa menghasung baromit atau program yang berisi dengan kemanusiaan dan perdamaian. Ma'asyiral muslimin peserta diklat DSMI seluruh Jawa Timur yang senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebuah entiti atau entitas sebuah kelompok atau grup ini senantiasa bisa berkelanjutan, kontinu, minimal dia mempunyai 4 syarat. Dan 4 syarat itu disingkat sebagai agile. A-G-I-L. Agile itu bahasa Jawanya perigel. Perigel itu mampu menuntaskan semua masalah itu dengan mudah karena sudah mempunyai skill sebelumnya. Karena itu sebuah entitas akan tetap bisa bertahan, tidak akan musnah, tidak akan menjadi langka kalau dia senantiasa menetapi 4 hal ini. Yang pertama apa? A-nya itu adalah adaptation, yaitu mampu untuk beradaptasi. Karena itu seorang relawan dia harus mempunyai adaptasi yang tangguh sehingga dia harus senantiasa mempersiapkan tahyi'ah an-nufus wa tahyi'ah al-uqul. Tahyi'ah itu adalah i'dad dari bentuk yang lebih lembut atau lebih mempunyai karakter. Kalau i'dad itu berkaitan dengan hal-hal yang zahiriyah, sesuatu yang bisa diraba. Kalau kemudian yang tahyi'ah itu mempersiapkan sesuatu yang softwarenya, kekuatannya, khalfiyahnya, motivasinya, dawafik atau daya dorongnya. Kalau seseorang itu sudah mempunyai persiapan yang cukup, insya Allah dia akan mempunyai sifat yang namanya suratul istijabah, siap untuk menerima respon ketika terjadi bencana, terjadi perubahan iklim, terjadi berbagai macam musibah, malapetaka dan cobaan dari Allah SWT. Insya Allah kita akan siap. Karena daerah kita itu hampir semuanya rawan karena kita berada pada ring of fire. Kalau ring of fire dengan banyak pegunungan, dengan banyak garis pantainya, ini mungkin banyak sekali potensi musibah tadi. Bencana itu sebagai hikmah bagi umat manusia untuk menguji keimanan, untuk menguji kesabaran supaya kita bisa menyelamatkan satu jiwa dan menyambung 1000 asa. Maka kita harus senantiasa bisa i'dad wa tahyi'ah, mempersiapkan baik zohiriyah maupun khofiyah. Zohiriyah itu secara infrastruktur, sedangkan khofiyah itu secara mental. Karena itu ketika kita bisa beradaptasi, para peserta sekalian yang diberkati dan dirahmati Allah SWT, maka kita nanti akan bisa bertahan. Yang bisa bertahan siapa? Yang bisa tetap sabar, teguh di dalam perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, G-nya itu agile, A-nya adalah adaptation, sedangkan G-nya itu adalah goal attainment. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas kita apa? Bima yurdillah wa bima yang fa'ul mu'minin wal muslimin. Bima yurdillah itu karena kita senantiasa mencari ridho dari Allah SWT. Karena tidak ada yang bisa mengungguli sholat
qiyam wasiam kita, siang pada malam hari kita, kecuali dengan akhlak yang mulia. Kalau kita mau menolong orang, ta'awun yang dibacakan Ahlul Lutfi tadi, wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Jadi salah satu bentuk daripada kekuatan ukhuwah yang paling rendah itu salamatus sodar, yang paling tinggi itu ithar, yaitu berusaha untuk mengutamakan saudara kita. Tapi yang di tengah-tengah itu adalah ta'awun, yaitu saling menolong. Karena itu kalau kita mempunyai tujuan yang jelas, bima yurdillah wa bima yang fa'ul mu'minin wal muslimin, Pak, insya Allah kita nanti akan bisa mendapatkan kekuatan. Karena setiap apa yang kita lakukan itu energi. Setiap yang kita lakukan berupa ruhul badli wa tadhiyah, ya spirit pengorbanan, itu akan kembali menjadi kekuatan yang dahsyat. Jenengan mungkin emut ya, mungkin teringat dengan perang Tabuk, yaitu yang terkenal dengan Jai'ul Usroh, di mana ya pada waktu itu terjadi paceklik, ya panennya kurma di Madinah itu dalam keadaan yang sangat ya kecil sekali, udara panas yang menyengat luar biasa, dan itu pada bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu ya pada waktu itu tantangan sangat berat sekali untuk budal perang. Tapi Heraklius itu sudah mengibarkan bendera perang, ya dengan mengkonsolidasi pasukan dari Duma dan dari Ghazaniyah itu sebanyak 200.000 yang siap menyerang Madinah. Karena itu seluruh masyarakat Madinah dikerahkan. Dan pada waktu itu ada yang ya kecingkrangan, tidak punya apa-apa. Maka para sahabat berlomba-lomba musabiqul khairat, ya berusaha untuk kemudian berlomba-lomba dengan kebajikan. Ya ada yang berjalan ya gantian ontanya, ada yang kemudian harus ya ngemut kurma itu yang kemudian dibagikan pada saudara.